Jadi Maryam itu Bapak dan Ibu adalah wanita terhebat. Karena itu kelak di sorga seluruh wanita-wanita di sorga akan dipimpin oleh 3 orang wanita. Jadi ada 3 pemimpin wanita di sorga itu. Pertama Maryam, yang kedua Khadijah, yang ketiga Fatimah binti Rasulillah. Jadi Maryam itu adalah pemimpin dari semua wanita nanti. Tapi kalau ibu bertanya yang pertama masuk sorga dari wanita itu ya bukan Maryam, istri Fir'aun. Itu yang pertama. Tapi istri Fir'aun bukan pemimpin wanita di sorga, tapi dia orang pertama yang masuk sorga. Bahkan sebelum mati pun dia sudah diperlihatkan sorganya. Kenapa? Karena pernah saya ceritakan, istri Fir'aun itu yang paling berat mendapatkan ujian punya suami. Tidak ada wanita di muka bumi ini yang seberat istri Fir'aun ujiannya punya suami. Ya. Suaminya Fir'aun. Ya, kasar, kejam, bengis, sampai cara matinya pun sangat mengenaskan. Dicambuk di padang pasir, dihimpit, bahkan diapuk batu gadang, kira-kira begitu ceritanya, Pak. Sampai dia meninggal dunia ketika dia beriman kepada Nabi Musa. Nah, itu makanya sering saya katakan ibu-ibu ini kalau misalnya dapat suami yang seperti Fir'aun, walaupun tidak tapi kok dapatlah suami seperti Fir'aun, itu cara Allah membukakan pintu surga selebar-lebarnya untuk ibu. Jadi sebenarnya rugi ibu dapat suami ustaz. Karena hidup ibu udah ada tantangan. Kenapa suami itu ya model-model Fir'aun itu. Sehingga ibu bisa mendapatkan peluang itu. Ya masuk surga paling dulu. Kan ibu-ibu masih untung lah kan, enggak seperti Fir'aun. Ya paling kok berang-berang nyering-nyeringi ketek enggak, Pak. Betul, saya doa istri Fir'aun itu. Nah, jadi kata Allah, Allah telah memilih Adam dan Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas semesta alam. Ada hal yang menarik dari redaksi ayat ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan redaksi ayat ini, Allah menyebutkan ada 4 orang. Adam, Nuh, Ibrahim, dan Imran. Ini 4 orang nih. Yang 3 nabi, yang 1 tidak nabi ini. Cuman dari 4 orang yang disebut Allah ini, 2 orang disebutkan namanya saja tanpa kata keluarga. Adam, Nuh. Tidak ada kata keluarga di situ. Sementara Ibrahim dan Imran disebutkan keluarganya. Apakah Nabi Adam tidak punya keluarga? Punya. Nabi Adam punya anak, hampir 41 anaknya. Ya. Istri Nabi Adam itu Siti Hawa melahirkan anak 21 kali, 20 kembar. Sepasang-sepasang, yang terakhir yang tunggal, Nabi Sis. Tapi Nabi Adam tidak disebutkan kata keluarganya. Ala Adam, keluarga Adam, enggak, Adam saja. Nabi Nuh, apa enggak punya istri, punya anak? Punya. Nabi Nuh itu anaknya 4 laki-laki itu. Yang 1 ya, yang terkenal itu Kan'an. Ya. Ibrahim pakai keluarga. Padahal anak Ibrahim cuma 2. Lebih banyak anak Nabi Nuh, lebih banyak anak Nabi Adam malah. Imran pakai keluarga, walaupun hanya 1 anaknya cuma Maryam. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa Adam tanpa keluarga, Nuh tanpa keluarga, sementara Ibrahim dan Imran pakai keluarga? Kan bisa saja Allah mengatakan innallaha astafa ala Adam wa ala Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran, semua pakai ala, pakai keluarga. Tapi yang pakai keluarga hanya Ibrahim dan Imran. Adam dan Nuh tidak ada kata keluarganya. Kenapa begitu Bapak dan Ibu? Karena betul Nabi Adam punya anak istri, betul Nabi Nuh punya anak istri, tetapi Adam dan Nuh tidak layak disebut keluarga. Adam dan Nuh tidak layak disebut keluarga. Kenapa? Karena anak Nabi Adam 1 masuk neraka.
Qabil karena membunuh adiknya. Dalam tanda kutip, Nabi Adam gagal dengan keluarganya. Anaknya masuk neraka satu. Nabi Nuh karena satu anaknya mati durhaka, Kan'an. Bahkan istrinya pun mati dalam keadaan kafir. Karena itu walaupun Adam dan Nuh punya keluarga, tidak layak disebut keluarga. Beda dengan Nabi Ibrahim, anaknya dua-duanya Nabi, istrinya dua-duanya saleh, maka Nabi Ibrahim layak disebut keluarga karena semua keturunannya, anak cucunya, istrinya berkumpul kembali di sorga bersamanya. Imran, yaitu anaknya Maryam, itu cucunya Nabi Isa, itu istrinya Hana, semua saleh, kumpul di sorga, maka Imran juga layak disebut sebagai keluarga. Jadi Bapak Ibu, kita ini baru Allah sebut sebagai keluarga kalau semua anggota keluarga kita nanti masuk surga. Bila satu di antara keluarga kita, anakkah, istri kah, suami kah, tidak bergabung di surga bersama kita, maka kita tidak layak disebut sebagai keluarga. Itu kenapa Allah mengatakan dalam surah At-Tahrim ayat ke-6, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi Bapak dan Ibu, kita ini berkeluarga tidak hanya di dunia ini Bapak Ibu. Suami ibu-ibu yang di dunia ini, inilah suami ibu nanti di sorga. Ya. Atuk memang ibu itulah istri atuk masuk surga balik. Jangan ibu-ibu pernah mengecek dan di surga dan cari lebih surga lain lagi. Panik dan kau perangainya. Jangan ibu-ibu. Ya. Justru kita makanya Bapak Ibu, pernikahan itu disebut misaqan ghaliza, perjanjian yang teramat berat karena sampai ke akhirat. Itu kenapa Bapak Ibu kalau baca nanti surat Ar-Ra'du ayat 23, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Manusia yang paling bahagia kata Allah bila dia masuk surga Aden bersama bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, suaminya, anaknya, cucunya gabung. Itu manusia yang paling bahagia nanti Bapak Ibu. Ya. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu kita ini kalau beribadah, nah itu yo bawa anggota keluarga. Nah, itu. Ya, ibu-ibu kamu saji, kamu salah aja mau concong jauh pai surang. Dibawa apa? Pak cutu loh. Ya, kecuali yang punya uzur. Nah, dibawa. Nah, model beliau ke boleh cucu. Ya kan berdua jonda kan kamari Pak ya. Kini ibu dah nampak dah Pak. Sakit. Aku dapat model tu ibu. Ya. Sampai kakek-kakek beribadah. Sebab kita ni akan berkumpul lagi bersama pasangan kita sampai ke surga Bapak dan Ibu. Jangan hanya berfikir di dunia ini. Itu makanya akad nikah itu perjanjian yang teramat berat. Ya. Itu alasannya kenapa Adam dan Nuh tanpa keluarga. Dan ini berat Bapak dan Ibu. Nanti Bapak Ibu baca surah Al-A'raf ayat 50. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Besok kalau anak Bapak Ibu satu saja anak kita masuk neraka Pak, nauzubillah, maka kata Allah setiap hari dia akan berteriak-teriak meminta minum kepada kita. Kalau anak kita, mohon maaf Bapak Ibu, masuk neraka satu saja, nauzubillah, maka anak Bapak Ibu itu akan berteriak, Pak minta minum, Pak minta makan. Setiap hari mereka berteriak. Apa jawaban kita? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah melarangnya anak. Itu jawaban Bapak Ibu nanti itu. Allah melarangnya. Itu makanya anak-anak kita ke Bapak Ibu, muru auladakum bis salati wa hum abana'u sab'in. Suruh anakmu salat umur 7 tahun. Bila usia 9 tahun tidak juga salat, fadribuhum, pukul. Memukul anak tu menyelamatkannya nanti di akhirat tu.
Kadang ada sebagian awak aku, ibu, kadang-kadang anak aku, kadang ya, lebih jago, lebih awas soal jadwal sekolahnya Pak ketimbang jadwal salatnya. Ya. Kalau terlambat anak awak pergi sekolah, perang Pak. Tapi kalau terlambatnya salat, biasa saja Pak Ibu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, itu alasannya kenapa kita wajib menyuruh menjaga keluarga kita dari api neraka. Karena kalau ada anggota keluarga kita yang tidak masuk surga bersama kita kelak, maka kita tidak layak disebut keluarga oleh Allah. Itu keluarga gagal namanya itu. Kalau tidak berkumpul lagi nanti kita di surga itu kita keluarga gagal namanya itu. Yang keluarga sukses itu dia bawa semua anggota keluarganya masuk surga bersamanya. Itu makanya Nabi Yakub Bapak Ibu ketika menjelang mati dikumpul anak-anak sadonya, apa pertanyaan Nabi Yakub? Ma ta'buduna min ba'di. Lai beribadah jo kalian mati yang besok. Itu pertanyaan penting Bapak Ibu. Baik. Ya, itu kenapa yang dua ini punya keluarga, Ibrahim dan Imran, sementara Adam dan Nuh tidak keluarga. Jadi Imran ini nanti ayahnya Maryam ini menunjukkan silsilah Maryam itu silsilah para nabi. Jadi Maryam itu dari bapaknya Imran, bapaknya nanti sampai ke Nabi Ibrahim nanti ke Nabi Nuh nanti ke Nabi Adam. Jadi memang Imran itu silsilahnya silsilah para nabi. Ya, jadi Maryam itu memang genetiknya genetik para nabi sampai ke Nabi Adam. Makanya kata Allah zurriyatan ba'duha min ba'din. Nah, itu masing-masing keturunan satu sama lain. Iz qalat imra'atu Imran, ketika istri Imran maksudnya ibunya Maryam berdoa, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ud du'a. Ya Allah, saya bernazar kepada Engkau, anak yang saya kandung ini akan saya bebaskan dari saya, maka terimalah nazar saya. Jadi ceritanya Bapak Ibu, ini Maryam ini ibunya itu hamil sudah di usia tua. Ya, karena lama tidak punya keturunan dan dia berdoa, akhirnya hamil ibunya Hana dan ayahnya pun meninggal dunia 2 bulan 3 bulan setelah kehamilan ibunya ini. Maka tinggallah ibunya ini dalam usia tua, dia mengandung anaknya Maryam. Nah, ketika dia hamil itulah dia bernazar. Apa nazarnya? Ya Allah, anak saya ini kalau lahir nanti saya bebaskan dari saya akan tinggalkan dia menjadi pelayan di rumahmu, Baitul Maqdis. Jadi Baitullah itu ada dua Pak Ibu. Satu namanya Baitullah Al-Haram, Ka'bah. Yang kedua Baitul Maqdis. Kalau Baitullah Al-Haram itu untuk keturunan Nabi Ismail, orang Arab. Baitul Maqdis untuk keturunan Nabi Ishak, Yahudi. Ya. Jadi karena Maryam ini orang Bani Israel, maka ibunya bernazar, nanti kalau anak saya lahir, saya akan tinggalkan di rumahmu sebagai pelayan di rumahmu. Nah, jadi ini cito-cito ibu Maryam kok hebat. Apa cito-citonya Ibu? Anaknya jadi garim. Itu cito-cito. Ada enggak ibu-ibu apa-apa punya cito-cito anak jadi garim, Mas Haji? Enggak lah Pak ya. Tidak banyak orang bercita-cita anakku jadi garim loh Pak. Ya. Ini Maryam ibunya cita-cita anak jadi garim. Tak hebat Pak ya. Kalau cita-cita anak jadi dokter, jadi perwira, jadi jaksa ya Pak ya. Tapi ibu Maryam tidak, anaknya jadi garim, tinggal di masjid pelayan di rumah Allah. Di situ dia sebenarnya ingin anak laki-laki, karena yang laki-laki yang boleh tinggal di masjid sejak masa lalu. Kenapa dia bercita-cita jadi garim Pak? Karena ada hadis Nabi dan itu sudah berlaku sejak dulu. Man sanna sunnatan hasanatan falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menjadi jalan orang berbuat baik, dia diberi pahala semua pahala orang yang mengerjakan kebaikan disebabkan dirinya tanpa kurang sedikit pun. Tadi Bapak Ibu, siapa yang menyapu musala kau Pak? Etong sebanyak orang yang salat, yang beribadah di musala kau, sampai musala kau disapu lo balik. Maka semua pahala orang tu untuk orang yang menyapu musala tadi Pak. Bara panennya pahala Pak Ibu tu, jadi pelayan di rumah Allah ini. Siapa yang azan tadi Pak?
yang azan tadi tu, semua pahala orang yang datang ke musala ni solat berjamaah tu untuk dia tu Pak. Kenapa? Karena panggilan dia orang datang. Tak hebat Pak ya. Menjadi jalan orang berbuat baik. Bayangkan Pak, kalau ada garim-garim masjid ke Pak, garim musala, aku tu orang pertama yang masuk surga nanti tu Pak. Siman mana? Biar di menantu dah Pak. Ya. Karena ada hadis lain lagi, kata Nabi, ada 7 manusia yang diamankan di padang mahsyar. Saat manusia berdiri kepanasan 50.000 tahun, ada manusia yang diamankan di padang mahsyar itu. 7. Satu di antaranya syabun nasya'a fi ibadatillah. Yang kedua, rajulun mu'allakun kalbuhu bil masajid. Orang yang berada di dalam masjid, yang betah di dalam masjid. Aku nak betah le Pak, nak tinggal di masjid. Tinggal di musala ya. Nak pensiun jadi gari itu masuk dulu. Tunggu dulu pensiunnya kalau sampai pensiun Pak. Mendadak sampai pensiun lah. Nah, tapi memang begitu Pak, pelayan di rumah Allah itu tinggi pahalanya Pak. Termasuk jadi pengurus ya. Saya jadi pengurus. Karena pengurus kan yang melayani itu, semua kebutuhan-kebutuhan tu. Ya, pengurus. Jadi pengurus musala, pengurus masjid itu Pak, itu panen pahala setiap hari itu Pak. Nah, hitung salah banyak pahala orang beribadah di masjid, di musala kau selama itu. Itulah banyak pahala. Itu makanya Ibu Maryam bercita-cita anaknya menjadi pelayan di rumah Allah. Ya, tidak ada cita-cita lain kecuali dia nanti anaknya lahir dia melayani orang-orang beribadah di rumah Allah. Ya. Cuman dia awak kan tak betul lah. Kok dapat menantu dokter tu 2 hari pesta di gedung ya Pak. Tapi kok gari masjid menantu tu mendoa seketik. Ya. Entah biayam siku saja. Harusnya yang gari masjid ku yang pestanya 2 hari. Kalau lah jamin selamat ke sampai akhirat. Gitu. Nah, Ibu Maryam ini bernazar. Jadi inilah hakikat nazar yang benar Bapak Ibu. Nazar itu artinya menjadikan hal-hal yang mubah menjadi wajib. Itu nazar. Jadi nazar itu beda dengan nazar kita. Kan kalau nazar kita kan begini Pak. Ambo kok lulus anak ambo bisa, ambo puasa. Nah, kalau tidak lulus Pak, itu tidak puasa lah. Itu yang salah nazarnya tu. Ya. Ambo kok lancar sebesok kuah perasi kuah, ambo agilah anak yatim makan. Aku nak lancar perasi aku mati Pak. Terus jadi makan lagi makan anak yatim. Jadi nazar itu Bapak Ibu tidak ada kaitannya dengan apa yang kita peroleh. Saya bernazar baca Quran setiap hari satu ayat, itu nazar itu wajib tu Pak. Kenapa? Kita ingin mendekat kepada Allah lewat ibadah yang sunat ini, kita jadikan wajib untuk kita. Karena bagi orang awam yang wajib itu kok dapat jadi sunat. Bagi orang awam Pak. Kok ditanya lah kini Pak, ada pilihan angket dibuat kini kau salat 5 waktu dialih status mau sunat atau mau wajib. Yakin apa Pak? Manang mereka jajak pendapat mengatakan pindah saya ke sunat lah ya. Artinya sembahyang 5 waktu itu sembahyang ndak lah. Karena orang awam banyak di bumi ini itu maka diwajibkan maka wajib itu Pak Ibu. Kalau ndak diwajibkan ya kerajaan lah. Itu tahajud Pak Ibu. Lesa banyak orang sembahyang 5 waktu tahajud. Ndak, kenapa dia sunat? Ya, rawatib lesa banyak orang sembahyang tu rawatibnya. Ndak, kenapa? Dia sunat. Kalau ada orang mewajibkan dirinya mengerja yang sunat, itu tanda dia ingin mendekat kepada Allah, dan itulah nazar.